Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Ainun Naji dari kelas IGT A. Saya di sini akan membaca proposal skripsi saya yang berjudul Ayat-ayat Misoginis dalam Tafsir Baitur Rahman. Yang pertama yaitu tentang latar belakang. Latar belakang gender merupakan salah satu isu kontemporer yang cukup menyita perhatian banyak kalangan, baik kaum agamawan, akademisi, hingga politisi. Sampai saat ini, wacana gender tampil dengan 4 wajah, yaitu sebagai suatu gerakan, sebagai diskursus kefilsafatan dan perkembangan dari isu sosial ke isu agamaan, dan sebagai pendekatan dalam studi agama. Sehingga dengan perkembangannya wacana gender dari isu sosial ke isu keagamaan, Muslim feminis percaya bahwa kesetaraan gender merupakan salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Hal ini semakin kuat dengan kenyataannya bahwa secara teologis sebagian ayat-ayat Al-Quran dan hadis menunjukkan pembelaan yang kuat untuk mengangkat derajat wanita, namun masih ditemukan bias gender dan kandungan budaya patriarki yang misoginis dalam sebagai interpretasinya. Hal ini dapat terlacak melalui beberapa kajian feminis muslim. Dalam beberapa tahun terakhir, kajian tentang gender di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Intensitas diskusi, seminar, dan penelitian, serta begitu beragamnya aspek yang dikaji, cara dan metode yang dipakai tampak jelas merefleksikannya. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis akan menarik suatu rumusan pokok masalah agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan sistematis. Pokok masalahnya adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pengertian misoginis yang ada dalam masyarakat? 2. Bagaimana kandungan ayat-ayat misoginis yang terkandung dalam tafsir Baitur Rahman? C. Tujuan dan kegunaan penelitian. Suatu penelitian atau kajian tentu mempunyai tujuan yang mendasari tulisan ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui konsep misoginis dalam masyarakat. 2. Untuk mengetahui kandungan yang ayat-ayat misoginis yang terkandung dalam tafsir Baitur Rahman. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan kegunaan sebagai berikut. 1. Diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam hasanah tafsir, dan untuk mengetahui salah satu penafsiran. Diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam hasanah tafsir, dan untuk mengetahui salah satu penafsiran ayat-ayat misoginis yang terkandung dalam tafsir Baitur Rahman. 2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang tafsir. D. Kajian pustaka. Kajian pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah untuk memberikan kejelasan informasi melalui hasanah kepustakaan, terutama yang berkaitan dengan tema judul penelitian ini. Kajian pustaka pertama yaitu tentang paradigma tekstual atau kontekstual dalam penafsiran Quraish Shihab. Penelitian ini membahas penafsiran Quraish Shihab yang disinyalir misoginis. Hal ini berbeda dengan penelitian yang saya tulis, yang membahas ayat-ayat misoginis dalam tafsir Baitur Rahman. Kajian pustaka kedua yaitu tafsir ayat misoginis dalam hukum Islam oleh Ghufran Zaini. Penelitian ini membahas ayat misoginis dalam pandangan hukum Islam. Kajian ketiga yaitu ayat-ayat tentang relasi laki-laki dan perempuan oleh Nur Faizah. Kajian keempat yaitu gender dalam tafsir Jawa Studi atas tafsir Al-Huda karya Bakri Syahid. Kajian tafsir kelima yaitu wacana misoginis dalam diskursus tafsir akademis. Kajian keenam yaitu tafsir ayat misoginis, studi komparasi tafsir klasik dan modern atas surat An-Nisa ayat 1.
Kajian ke-7 yaitu tafsir ayat idah. Kajian ke-8 yaitu kritik nalar hadis misoginis. Kajian ke-9 yaitu ambiguitas tafsir feminis di Indonesia. Dan kajian terakhir yaitu misinterpretasi atas kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Kerangka teori. 1. Definisi misoginis. Istilah misoginis secara etimologi berasal dari kata misoginia, yaitu dari Yunani yang berarti benci, serta jin yang berarti wanita, yang berkembang menjadi misoginisme, yang bermakna suatu ideologi yang membenci wanita. Selain itu, istilah misoginis dianalogikan berasal dari istilah yang berasal dari bahasa Inggris, misogyny, yang mempunyai arti yang sama, yaitu kebencian terhadap perempuan. 2. Tentang tafsir Faidur Rahman. Kitab tafsir terjemahan Faidur Rahman, terjemahan Al-Quran karya Kiai Haji Shaleh Darat yang diberi nama Quran Faidur Rahman fi Tarjamah Tafsir Kalam Al-Malik Ad-Dayan merupakan tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Jilid pertama yang terdiri dari 13 juz dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Ibrahim. Kitab tafsir Kiai Shaleh itu tidak selesai 30 juz Al-Quran. Dicetak pertama kali di Singapura pada tahun 1897 dengan 2 jilidan ukuran folio. Dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengungkap dan mengkaji bentuk, metode dan corak penafsiran Muhammad Shaleh Darat dalam tafsir Quran Faidur Rahman menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu pertama, penafsiran Kiai Shaleh Darat terhadap ayat-ayat Al-Quran menggunakan huruf pegon. Kedua, Kiai Shaleh Darat menggunakan metode ijmali. Ketiga, yaitu corak yang digunakan Kiai Shaleh Darat menafsirkan Al-Quran tersebut dengan corak tasawuf fikih. F. Metode penelitian. Secara umum, metode penelitian dapat diartikan sebagai berikut. 1. Jenis penelitian. 2. Pendekatan penelitian. 3. Sumber data. Sumber data dibagi menjadi 2. A. Primer. B. Sekunder. 4. Teknik pengumpulan data. 5. Analisis data. 6. Teknik penyimpulan data. 3. Sistematika penulisan. Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, penelitian ini dibagi menjadi 5 bab. Antara bab 1 dengan bab yang lainnya memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Bab ke-1 berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub antara lain latar belakang, masalah, dan lain-lain. Bab kedua yaitu menjelaskan tentang tinjauan umum tentang misoginis yang terdiri dari 4 subbab, yaitu definisi misoginis, pandangan misoginis di era sekarang, biografi Kiai Haji Shaleh Darat, dan tafsir Faidur Rahman. Bab ketiga yaitu membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan misoginis dalam pandangan mufasir. Bab keempat yaitu berisi analisis. Bab kelima yaitu merupakan bab penutup sebagai bab terakhir dari keseluruhan pembahasan sekaligus merupakan akhir dari proses penulisan skripsi. Bab ini berisi kesimpulan dan saran serta menjelaskan jawaban rumusan masalah yang terdapat dalam bab pertama dan memberikan saran-saran agar peneliti bisa lebih baik untuk penelitian selanjutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.